Ada sukacita di hari ini, maka marilah kita berikan salam kepada yang ada di samping kita. Kita berikan shalom, ucapan shalom, selamat tahun baru. Dan hari ini kita ada di anak tangga yang pertama di tahun 2022. Beta merasa sukacita bahwa hari ini ketong semua boleh datang dan beribadah, mensyukuri apa yang Tuhan buat bagi kita. Bahkan di awal tahun ini kita datang dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Sama dengan Tuhan Yesus ketika lahir, tepat tanggal 25 Desember, 8 hari kemudian orang tuanya pun juga membawa ke bait Allah sebagai tanda penyerahan hidup Tuhan Yesus kepada Bapa. Sebagai tanda keluarga itu mengucap syukur bahwa proses yang sangat panjang telah dilewati dengan sukacita. Boleh dihitung Bapak Ibu, tradisi orang Israel, mereka hitung itu mulai dari tanggal 25 Tuhan Yesus lahir. Kalau kita 25, 26 baru 1 hari. Tetapi kalau mereka cara menghitungnya 25 itu sudah 1 hari. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 tepat tanggal 1. Ya. Tepat tanggal 1 Yesus dibawa ke bait Allah. 8 hari sesudah Yesus lahir. Ini bukan hal kebetulan yang dibuat oleh gereja, tetapi sesungguhnya ada makna teologis di balik tanggal 1 itu. Itu berarti Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini pun kita sama. Kita datang menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan untuk minta tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Maka hari ini biar Bapak Ibu tadi malam tidur tidak nyenyak karena banyak petasan. Mungkin juga ada yang sampai pagi putar lagu tralala trilili. Tetapi puji Tuhan walaupun kita tidur tidak seperti yang biasanya. Tapi hari ini Bapak Ibu dan saya punya semangat. Anak-anak juga punya semangat untuk datang dan beribadah. Itu berarti kita tahu bahwa perayaan tahun baru oleh gereja merupakan sebuah sukacita. Bagi gereja perayaan tahun baru selain sukacita kita juga datang bersyukur. Dan bagi gereja di perayaan tahun baru ini kita datang dan berharap kepada Tuhan. Kalau semua orang memahami bahwa hari ini tanggal 1 kita ada dalam sukacita, kita bersyukur dan berpengharapan kepada Tuhan, maka saya percaya tadi malam itu jangankan di jam kedua 1.200 orang, mungkin bisa lebih dari itu. Tadi malam menurut catatan dari majelis jemaat jam kedua itu 1.200. Sampai majelis juga bingung mau cari kursi di mana. Hari ini firman Tuhan mau mengajak kita semua untuk bagaimana kita ada dalam ungkapan syukur dan berpengharapan kepada Tuhan. Sama dengan bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, mereka ada dalam sukacita. Mereka ada dalam puji-pujian. Dan itu bukan saja sukacita dan puji-pujian bersyukur, tetapi mereka menyerahkan seluruh kehidupan mereka sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Hal itu pun juga terjadi ketika mereka ditahan di Babel.
Ketika mereka dibebaskan oleh Tuhan, mereka bersuka cita, mereka bersyukur, mereka berpengharapan kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka merasa terbebas. Apalagi Bapak, Ibu, dan saya. Ketika Tuhan membawa kita di anak tangga yang pertama ini, kita pun harus bersyukur dan berpengharapan kepada Tuhan. Kenapa Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur? Kenapa bangsa Israel pun juga harus bersyukur kepada Tuhan? Karena mereka menyadari bahwa Allah itu tetap menyatakan kasih dan setia kepada mereka. Allah pun juga tetap menyatakan kasih setia kepada Bapak, Ibu, dan saya, baik yang ada di dalam rumah Tuhan maupun yang sementara ini beribadah di rumah. Allah tetap menyertai kita, bahkan memberkati kita di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Dan oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam menjalani kehidupan kita setiap saat di tahun yang baru ini, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita bawa setiap persoalan kita kepada Tuhan. Kita bawa seluruh apa yang ada mengganjal di hati kita. Kita bawa beban-beban hidup kita kepada Tuhan. Kita bawa kita punya sakit kepada Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah di PHK karena pandemi ini. Tuhan, saya serahkan kehidupan saya ini kepadamu di tahun yang baru ini. Ini adalah bentuk pernyataan iman Bapak, Ibu, dan saya di awal tahun 2022 ini. Menutup tahun 2021 Bapak, Ibu, ada banyak ramalan. Dan orang banyak berbondong-bondong ke sana. Mau cari tahu kira-kira tahun 2022 ini hidup ke depan bagaimana. Banyak prediksi, ramalan. Mungkin juga Bapak, Ibu, tahun 2022 ini ada yang minta ramalan jitu. LEAK. Bisa. Ya, nomor cantik. Bisa juga Bapak, Ibu. Bahkan kalender Cina, mereka meramalkan bahwa tahun ini adalah tahun yang baik, tahun yang penuh keberuntungan. Jadi semua orang akan hidup di dalam kelimpahan. Pengusaha-pengusaha muda akan bangkit. Yang menjadi pertanyaan bagi Bapak, Ibu, dan saya, apakah kita masih tetap mempercayai ramalan atau prediksi manusia ini ataukah tidak di tahun 2022 ini? Hari ini firman Tuhan menyapa kita semua untuk bagaimana hidup kita jangan bergantung kepada ramalan. Hidup kita jangan bergantung pada prediksi manusia, tetapi sesungguhnya hidup kita ini bergantung kepada Sang Pencipta, Tuhan Allah. Amin Bapak, Ibu. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita punya tema sentral di tahun baru ini. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Bacaan kita ayatnya yang ke-19 bagian B. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Ini tawaran. Tawaran yang Allah berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya di awal tahun ini. Kalau mau hidup yang baik, hidup yang diberkati,
andalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tema hidup ini yang diberikan oleh Gereja Protestan Maluku sebagai tema sentral, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, ini bukan sekedar Bapak Ibu dan saya bisa bernapas di hari ini, bahkan di tahun ini. Hidup yang dimaksud ini bukan saja sekedar Bapak Ibu dan saya bergerak atau kita melakukan sesuatu dengan bebas. Tetapi sesungguhnya hidup yang diperlukan oleh Tuhan adalah kehidupan yang bermutu. Apa itu kehidupan yang bermutu di dalam Tuhan? Kehidupan yang bermutu di dalam Tuhan adalah kehidupan yang benar-benar tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Menghindari segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup di jalan dan kebenaran. Inilah kehidupan yang bermutu di hadapan Tuhan. Ulangan 30 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-20 ini. Mau memberikan gambaran tentang bagaimana Allah meyakinkan bangsa Israel supaya dalam kehidupan mereka ini, kalau mereka mau benar-benar diberkati, mereka harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi jika tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari, kutuk akan berlaku. Jika mereka benar-benar ingin hidup dan menikmati apa yang Tuhan berikan, lakukanlah yang Tuhan inginkan. Jika tidak, Bapak Ibu, kematian. Dua hal tawaran yang Allah berikan bagi bangsa Israel. Berkat, kutuk, kehidupan, kematian. Ini pun juga Allah berikan tawaran kepada kita di awal tahun ini. Tinggal Bapak Ibu dan saya melakoni itu semua. Mau diberkati atau mau dikutuk. Mau mendapat kehidupan yang kekal atau mau memperoleh kematian yang kekal. Mari Bapak Ibu, setialah kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan supaya kita diberkati. Firman Tuhan hari ini mendorong Bapak Ibu dan saya untuk bagaimana kita tetap ada dan pasrah kepada Tuhan. Kita tidak tahu ke depan ini apa yang akan terjadi. Tapi mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau ajak kita semua untuk tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Banyak tantangan yang akan ada di depan Bapak Ibu dan saya. Banyak godaan-godaan yang bisa menjatuhkan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari setia dan taat kepada Tuhan. Kita terus dan tetap membangun hubungan dengan Tuhan tidak henti-hentinya. Supaya kita akan tetap ada dan memperoleh berkat di tahun yang baru ini. Orang yang ingin hidup dan bermutu di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang menggantungkan sepenuhnya hidup kepada Tuhan, bukan kepada ramalan atau prediksi manusia. Orang yang ingin hidup dan bermutu di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang hidup bersih, jujur, dan beretika.
Lakukanlah itu dalam hidup setiap saat. Orang yang ingin hidup dan bermutu di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang tetap membangun relasi dengan Tuhan setiap saat. Walaupun tantangan datang silih berganti. Dan orang-orang yang hidup bermutu di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang berpengharapan seutuhnya kepada Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi untuk membaca ayat 19 dari bacaan kita tadi, Ulangan 30 ayatnya yang ke-19. Mari Bapak Ibu kita baca sama-sama. Ini janji yang Tuhan berikan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Bukan saja untuk kita, tetapi untuk keturunan kita. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Allah katakan, langit dan bumi akan jadi saksi. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan Allah katakan kepada bangsa Israel, langit dan bumi akan jadi saksi. Begitu juga hari ini, langit dan bumi akan menjadi saksi apa yang Bapak, Ibu, dan saya ucapkan di hari ini. Bahwa Tuhan Allah akan memperhadapkan kehidupan kita kepada dua tawaran. Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Lakukanlah apa yang Tuhan inginkan, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan tolong kita semua. Amin.